Sungguhnya orang Jawa Barat sudah sejak lama hidup toleran dan tidak ada problem tentang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kang Deddy Mulyadi berpidato lagi teman-teman tentang pemecah belah di Jawa Barat. Ternyata ada dua faktor teman-teman ya. Yang pertama faktor dari migran, dan kedua ada faktor dari intoleran teman-teman. Yang mana di sini ya Kang Deddy menyebutkan bahwa Jawa Barat jangan dipecah belah karena kaum migran. Apa sih kaum migran teman-teman? Ya, kaum migran adalah kaum pendatang ya teman-teman. Entah ini siapa yang dituju oleh Kang Deddy, nggak tahu siapa ya. Ya, seharusnya bisa ketahuan sih ya penyebab keributan beda paham di Jawa Barat. Tapi alhamdulillah semenjak Kang Deddy menjadi gubernur ya, sedikit demi sedikit ya sudah mulai nggak ada teman-teman ya. Bahkan ya dulu sempat banyak sekali yang menyinggung pemerintah, tapi ya dengan nada yang tinggi dan kurang elok teman-teman ya dari oknum Ustadz. Ya mungkin itu baik gitu ya menurut Ustadz untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi kan orang juga berbeda pandangan ya teman-teman terkait itu. Dan sekarang di Jawa Barat sudah mengurang ya seperti itu ya teman-teman. Dan coba yuk kita simak dulu ini pidato dari Kang Deddy, silakan. Menjadi problem adalah adanya kekuatan politik yang seringkali mengkapitalisasi isu agama menjadi bagian dari elektoral. Untuk itu, kalau ingin merukunkan orang Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Nah, kalau kaum seperti migran itu diperlukan political will. Kaum migran. Pemerintah provinsi tidak boleh takut terhadap kaum intoleran, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan. Dan yang paling utama adalah jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu agama untuk kepentingan politik. Ini yang menjadi problem kita. Kalau ingin mengembalikan Jawa Barat menjadi provinsi yang gemah ripah, repeh rapi, silih asa, silih asi, silih asur, dan silih pikanya, hentikan berbagai politisasi agama, baik internal agama maupun eksternal agama. Saya ngerti bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan di marwah. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, mikirnya gedean. Suatu saat negara akan kehilangan bahwa kenapa? Pemimpinnya kalah menang oleh mereka. Ini pengalaman. Karena pengalaman itulah yang membawa saya hari ini perihnya hidup saya alami. Nah, apa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali. Nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak.
Jangan. Kalau presiden nggak mau tahu, panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir! Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Robito jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus dijebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Takbir! Saya sampaikan ke itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, ya serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari laknat yang merusak NKRI kita. Oke teman-teman, itu dia pidato dari Kang Deddy ya. Walaupun nggak terlalu panjang, semoga bisa difahami apa maksud dari Kang Deddy teman-teman, tentang ya kericuhan di Jawa Barat. Ya, Kang Deddy tidak menginginkan itu, apalagi membawa-bawa agama ya, membawa-bawa politik ya. Kang Deddy tidak mau seperti itu ya teman-teman. Dan udahlah, netral aja ya, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa politik ya teman-teman, untuk mendoktrin orang lain teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.